What's going on semua, and welcome back to the Indovisio. Di video ini kita akan ngebahas struktur atau komponen-komponen utama dari sebuah studi, jurnal atau artikel ya. Jadi di video ini ada dua tahap. Tahap pertama saya akan menjelaskan masing-masing komponen ini, dan tahap kedua saya akan memberitahukan cara mudah yang biasanya saya pakai untuk membaca sebuah studi ya. Jadi apa saja sih yang perlu dilihat dari komponen-komponen tersebut ini ya. Karena ketika kita baca semua dan kita nggak tahu, itu terkadang bingung membaca sebuah studi. Karena banyak banget informasi, banyak banget tulisannya ya. Makanya jika kalian tertarik tentang health, fitness, exercise, dan rehabilitation, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Udah gitu, kalian juga bisa buka theindovisio.com untuk informasi lebih lengkap. Di sana, saya juga ada merchandise dan alat-alat rehabilitasi yang dapat membantu Anda untuk sembuh dari cedera dan mencapai potensi optimal kalian. Silahkan dicek, link ada di deskripsi. Let's continue to the video. Jadi kita mulai tahap pertama. Ada 6 komponen utama dari sebuah studi jurnal yang kalian temukan hampir di semua jurnal atau studi ya. Oke? Komponen pertama adalah abstrak, intro, method, result, discussion, dan conclusion. Mari kita mulai bahas dari abstrak. Di awal sebuah studi, pasti kalian akan selalu menemukan yang namanya abstrak. Abstrak itu merupakan gambaran secara umum tentang studi tersebut. Jadi masing-masing bagian ini dituliskan di abstrak, tapi hanya 1 kalimat, 2 kalimat. Fungsinya apa? Fungsinya agar pembaca bisa diberi gambaran. Oh, studi ini apa sih? Dan ini bisa menentukan apakah pembaca akan lanjut baca atau nggak berguna studinya. Seperti itu. Jadi, abstrak ini sangat berfungsi untuk memberitahukan kepada pembaca isi studi secara general, dan ini akan membuat pembaca memutuskan apakah mereka akan lanjut atau tidak. Jadi pasti ketika membaca sebuah studi, baca abstraknya dulu, dan dari abstrak tersebut kalian mau lihat apakah studi ini patut dibaca atau enggak ya. Jadi itulah tujuan abstrak. Jadi tentu saja nggak cukup kalau kalian coba baca abstrak, terus kalian menyimpulkan hasil dari studi tersebut. Enggak. Karena abstrak itu tujuannya adalah untuk menentukan apakah kalian akan lanjut baca, ataukah nggak terlalu patut dibaca studinya. Oke? Itu yang pertama. Bagian kedua dari semua studi adalah introduksi atau introduction. Jadi secara garis besar di introduction ini kalian akan menemukan background dari sebuah studi, mengapa studi ini dibuat, dan apa yang ingin dicapai dari studi ini ya. Jadi di awal introduksi kalian melihat kenapa studi ini penting dan kenapa studi ini dibuat. Kemudian di akhir introduksi itu pasti kalian akan melihat tujuan dari sebuah studi ya. Jadi itu yang penting dari introduction, oke? Kemudian, bagian ketiga dari sebuah studi adalah method. Nah, ini merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah studi, tapi terkadang orang suka nggak ngerti dan orang suka nggak baca method ini ya. Jadi ada 2 komponen penting dari method ya. Yang pertama adalah partisipan dan yang kedua adalah intervensi. Oke, partisipan. Artinya siapa saja sih orang yang ikut dalam studi tersebut. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena misalnya gini, ada sebuah studi, kita taruh membangun massa otot ya. Jadi kita bandingin exercise A sama exercise B untuk membangun massa otot. Tapi semua partisipannya adalah kakek-kakek dan nenek-nenek umur 70-80 tahun. Nah, apakah menurut kalian ketika orang-orang di studi itu umurnya 70 tahun ke atas, apakah hasil studi tersebut bisa langsung diaplikasikan ke anak-anak muda? Tentu saja tidak. Contoh lainnya, misalnya sebuah studi melihat efek sebuah suplemen terhadap strength atau terhadap hypertrofi seseorang. Terus di studi tersebut, partisipannya itu adalah orang-orang yang sakit, yang massa ototnya lemah, yang nggak bisa jalan. Nah, apakah hasil dari studi tersebut bisa diaplikasikan ke orang normal, sehat, kuat? Tentu saja tidak bisa langsung diaplikasikan. Makanya partisipan itu sangat penting. Karena ini akan menentukan apakah hasil dari studi tersebut bisa diaplikasikan
ke target populasi Anda atau ke Anda sendiri ya. Oke, komponen kedua dari metode yang penting adalah intervensi. Jadi di metode ini akan dijelaskan apa sih yang sebenarnya dilakukan dalam studi tersebut. Apakah itu membandingkan program A dengan program B, terus juga akan dijelaskan program A-nya itu apa aja, dan kemudian akan dijelaskan cara mengukur hasilnya supaya akurat, dan akan dijelaskan juga variabel-variabelnya, dan lain-lain ya. Jadi metode ini penting banget untuk melihat apakah intervensi tersebut bisa diaplikasikan ke pasien kalian, ke klien kalian, atau ke kalian sendiri. Contoh lain mengapa metode ini penting. Misalnya, sebuah studi ingin melihat pengaruh program A dan program B pada strength seseorang ya. Oke, kemudian studi tersebut bagi jadi dua grup ya. Grup A, grup B, grup A program A, grup B program B. Nah, misalnya kalau di grup A itu isinya adalah orang-orang yang sudah terlatih, yang sudah latihan 10 tahun, dan di grup B isinya itu adalah orang-orang yang baru latihan ya. Tentu saja hasil yang didapatkan program B itu pasti lebih besar. Kenapa? Karena di grup A orang-orangnya udah latihan. Kalau udah latihan tentunya penambahan massa otot dan strength-nya nggak bisa signifikan. Tapi kalau orangnya itu baru mulai latihan seperti di program B, maka tentunya ada beginner gains dan mereka bisa nambah otot dan nambah strength dengan lebih cepat. Ketika studinya seperti ini, populasi antara dua grupnya tidak sama dan tidak seimbang, tentu saja hasil dari studi ini patut dipertanyakan. Oke, secara garis besar itulah metode, dan kemudian habis metode kita ada result, yaitu hasil dari tujuan yang ingin dicapai dari intro tersebut ya. Jadi misalnya kalau kalian lihat suatu tujuan di intro, itu pasti ada jawaban dari tujuan tersebut di result. Yang mesti kalian tahu adalah fakta dari sebuah studi atau hal yang objektif itu hanyalah metode dan result. Discussion dan conclusion itu berdasarkan interpretasi hasil, berdasarkan interpretasi penulis terhadap result tersebut. Sekali lagi, yang fakta objektif hanyalah result dan metode. Oke, sekarang kita lanjut ke discussion. Seperti yang tadi saya bilang, discussion itu merupakan interpretasi dari hasil ini, di mana sang penulis akan mencoba menganalisis data yang mereka dapatkan, membandingkannya dengan studi-studi lain, kemudian mereka mengambil sebuah kesimpulan dari result tersebut. Jadi, kalau kalian baca diskusi dan konklusi, kalian harus mikir lebih dalam lagi. Jangan langsung diterima apa adanya. Karena diskusi dan konklusi merupakan interpretasi penulis terhadap hasil. Dan tentu saja interpretasi seseorang bisa berbeda-beda. Yang kebanyakan terjadi di studi-studi yang kurang bagus adalah hasilnya apa, tapi interpretasinya ngaco, nggak sesuai dengan hasilnya. Maka dari itu studinya jadi kacau. Dan ini sering banget terjadi ya. Jadi ketika kalian baca dulu ini, lihat lagi resultnya dan apakah hal ini nyambung gitu loh, konklusi dengan resultnya. Selain itu, di diskusi juga akan dituliskan kelebihan dan kekurangan studi tersebut dan apa yang bisa dilakukan di studi berikutnya untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan tersebut. Oke, konklusi tadi udah kita bahas ya, interpretasi dari hasil, bukan fakta mutlak. Nah, sekarang saya akan mengajarkan tips gampang saya ketika membaca sebuah studi ya. Oke, langkah pertama tentu saja baca abstrak. Ketika baca abstrak, yang mau kita simpulkan adalah apakah saya harus lanjut baca ataukah nggak usah baca. Dan misalnya kalian baca abstrak, terus kalian merasa, oh tertarik, studi ini lumayan menarik ya. Oke, kalau kalian tertarik, lanjut baca intro dan langsung lihat tujuan studi tersebut. Ini yang biasanya saya lakukan ya. Ketika kalian udah mengerti studi itu apa dan ingin melihat jawabannya langsung lihat tujuannya di akhir intro. Kemudian, habis lihat tujuannya apa, langsung ke metode, lihat di partisipannya siapa, dan lihat di intervensinya siapa. Kalian bisa skip yang lain-lain di metode atau di intro, jadi langsung skim ya, jadi langsung cepat bacanya.
Oke, lihat partisipannya dan intervensinya. Terus baru langsung kita lihat hasilnya apa. Habis lihat hasilnya apa, kalian harus menginterpretasikan sendiri hasil tersebut. Jangan langsung baca diskusi, jangan langsung baca konklusi. Jadi berdasarkan metode, intervensi, dan partisipan, kalian harus menginterpretasikannya sendiri. Kemudian, kalau kalian bingung, ya nggak apa-apa. Kalau kalian belum dapat interpretasi, nggak apa-apa. Bisa langsung baca diskusi dan kemudian konklusinya. Tapi sekali lagi, dari diskusi dan konklusi ini jangan diterima cuma-cuma, tapi pikir pakai logika apakah diskusi dan konklusinya masuk akal ya. Oke, jadi dengan memakai cara yang tadi saya bilang, kalian bisa mempercepat membaca studi kalian tersebut. Tentu saja ini tidak berlaku untuk semua studi ya, tapi berlaku untuk kebanyakan besar studi. Karena kalau kalian baca semuanya benar-benar, itu kemungkinan besar pasti akan bingung dan akan pusing ya. Sekali lagi, baca abstrak, kemudian intro, langsung lihat tujuannya apa, kemudian ke method, lihat partisipan dan intervensi. Habis itu, lihat result dan kemudian interpretasikan method dan resultnya. Kemudian, bandingkan dengan interpretasi di diskusi dan konklusi. Kalian lihat dan kalian tafsirkan apakah hasil interpretasinya itu masuk akal atau tidak ya. Oke, semoga jelas dan mudah dimengerti. Dan ya, terima kasih telah menonton dan tunggu video-video berikutnya di mana saya akan membahas tipe-tipe studi dan akan membahas komponen-komponen ini dengan lebih detail ya. Oke, terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan buka theindovisio.com, di mana di situ saya juga menjual merchandise seperti kaos-kaos lucu gym dan juga alat-alat rehabilitasi yang tentunya dapat membantu Anda untuk sembuh dari cedera dan mencapai performa optimal kalian ya. Oke, check it out. Link di deskripsi and I'll see you guys in the next video.